Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Aulia dengan NPM 2208260070. Di sini saya akan mempresentasikan mind map saya pada remit blok growth and development. Di mana di sini saya akan mempresentasikan mind map dengan judul stunting. Jadi untuk stunting ini, dia merupakan masalah gizi kronis yang sering terjadi karena adanya kekurangan asupan gizi dalam waktu yang lama. Di mana kondisi ini dia akan bisa menyebabkan terganggunya pertumbuhan anak, yang mana ini biasanya ditandai dengan tinggi badan anak yang tidak sesuai dengan usianya. Yang mana secara teknis status gizi anak ini dinilai menggunakan Z-score TB per usia, di mana nilainya jika Z-score-nya di bawah -2, dia sampai dengan -3, dia dikatakan pendek. Jika Z-score-nya di bawah -3, dia dikatakan dengan sangat pendek, di mana hal ini merupakan bukti anak yang mengalami kegagalan pertumbuhan yang tidak sesuai dengan usianya. Lalu untuk ciri-ciri anak stunting, biasanya anak stunting ini dia pubertasnya terjadi lebih lambat daripada anak yang normal. Usia 8 hingga 10 tahun, anak tampak pendiam, tidak aktif, dan minim kontak mata. Juga dari pertumbuhan fisiknya juga akan terhambat, serta wajah anaknya terlihat muda dari usia yang sebenarnya. Lalu pertumbuhan giginya terlambat, prestasi tes kognitif dan memori belajarnya buruk. Lalu untuk faktor resiko dari stunting ini biasanya yang pertama itu dia status gizinya buruk. Lalu ada yang kedua, kebersihan lingkungan yang tidak memadai. Lalu ketiga, kualitas makan pendamping ASI yang rendah. Yang keempat, dia tidak mendapat ASI eksklusif hingga 2 tahun, atau biasanya adanya susu formula. Lalu yang kelima, berat badan lahirnya rendah. Lalu yang yang keenam, pendidikan orang tuanya yang rendah juga bisa menyebabkan kurangnya pengetahuan orang tua terhadap gizi anak dan perkembangan pada anak. Lalu ada pendapatan keluarga yang rendah, serta yang terakhir dia mungkin ada riwayat penyakit seperti diare, atau bisa juga karena infeksi yang menyebabkan terjadinya stunting ini. Untuk pencegahan stunting biasanya dimulai dari sebelum dan selama kehamilan, yang mana ibu harus mendapatkan gizi yang cukup dan memeriksakan kehamilan dan menghindari kehamilan di usia yang terlalu muda atau tua. Lalu setelah kelahiran, bayi harus diberikan ASI eksklusif selama 2 tahun dan MPASI bergizi sejak usia 6 bulan. Lalu kita rutin melakukan imunisasi, yang mana memenuhi imunisasi secara lengkap serta dipantau tumbuh kembangnya secara rutin. Lalu bisa juga dari lingkungan yang sehat, yang mana menggunakan air bersih, cuci tangan pakai sabun, dan juga jaga kebersihan sanitasi dan kebersihan edukasi gizi dan pola asuh pada orang tuanya. Yang mana untuk dampak stunting ini dia bisa yang pertama, dia ada terbagi 2. Dia ada jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek ini dia terganggunya perkembangan otak dan fisik pada anaknya, lalu gangguan kecerdasan anak dan gangguan metabolisme tubuh anak. Lalu untuk jangka panjang, dia berisiko lebih tinggi terhadap penyakit kronis di usia dewasa nanti, seperti penyakit jantung dan juga diabetes. Yang mana rendahnya kemampuan belajar
dan bisa juga menyebabkan rendahnya kemampuan belajar, produktivitas dan daya saing. Dan pendapatan bisa juga pendapatan rendah dan kualitas hidup yang buruk di masa depannya. Mungkin segini saja hasil presentasi mind map saya. Kurang jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.